Perkenalkan, nama saya Nima Detania Dealova, NPM 23411166, kelas manajemen 23D. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen. Contoh keseimbangan pasar yang terjadi di masyarakat saat ini adalah penjualan minyak goreng di pasaran sebagai kebutuhan pokok permintaan dari produk tersebut sangat tinggi. Harga keseimbangan pasar QD/QS. Dalam rumus ini, QD adalah jumlah yang diminta oleh konsumen, QS adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen, dan harga keseimbangan pasar adalah harga di mana permintaan dan penawaran sama. Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi ekonomi yang perlu dipelajari oleh masyarakat, terutama bagi yang menjalankan bisnis. Contoh keseimbangan pasar yang terjadi di masyarakat saat ini adalah penjualan minyak goreng di pasaran sebagai kebutuhan pokok. Permintaan dari produk tersebut sangat tinggi. Keseimbangan pasar sangat penting dalam ekonomi karena memastikan bahwa pasar berfungsi dengan efisien dan efektif. Dalam kondisi keseimbangan, konsumen akan membeli barang atau jasa dengan harga yang adil dan masuk akal, sementara produsen akan menerima keuntungan yang cukup untuk terus memproduksi barang atau jasa. Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak dalam ekonomi. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Karena itu, harga keseimbangan terjadi akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka harga keseimbangan biasa juga disebut harga pasar atau harga pasar seimbang. Biasanya harga keseimbangan yang sudah terbentuk akan bertahan lama dan menjadi patokan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya pajak, maka posisi keseimbangan akan berubah karena produsen menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya,
keseimbangan pasar yang terbentuk menjadi lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum ada pajak dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih sedikit. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Keseimbangan pasar dalam ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang melibatkan permintaan dan penawaran suatu produk atau jasa. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keseimbangan pasar meliputi 1. Harga. Harga produk atau jasa adalah faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Ketika harga berubah, permintaan dan penawaran juga cenderung berubah untuk mencapai keseimbangan. 2. Permintaan. Faktor-faktor seperti preferensi konsumen, pendapatan, tren, dan perkiraan harga mendatang mempengaruhi permintaan suatu produk. 3. Penawaran. Faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor produksi mempengaruhi penawaran produk. 4. Preferensi konsumen. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen dapat memengaruhi permintaan suatu produk, mempengaruhi keseimbangan pasar. 5. Perubahan dalam pendapatan. Perubahan dalam pendapatan konsumen dapat mempengaruhi permintaan untuk produk tertentu, misalnya kenaikan pendapatan masyarakat bisa meningkatkan permintaan atas produk tertentu. 6. Regulasi permintaan. Kebijakan dan regulasi pemerintah seperti pajak dan subsidi dapat memengaruhi keseimbangan pasar. 7. Faktor eksternal seperti perubahan cuaca. Jenis-jenis pajak adalah pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai PPN, sedangkan subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Sekian, terima kasih.